Kalau nggak bisa ngomong baik, diem. Tapi kan wanita susah nggak diem, karena dia kaum Hawa. Beda dengan laki-laki kaum Adam. Adam itu mingkem Adam. Ayo 1, 2, 3. Kameramen agak susah. Ada. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, bolehkah wanita ketika berwudu hanya mengusap kerudung karena keadaan mendesak? Mungkin kayak misalnya tempat wudunya tidak tertutup, terus ya itu mungkin. namanya keterpaksaan. Keterpaksaan itu bahkan kalau kita sedang umroh, itu kan kita harus menutup aurat, tidak boleh kebuka sampai dia sudah tahallul, maka cukup bisa diusapkan di sini. Termasuk bajunya. Termasuk kalau kita bepergian. Ini penting untuk catatan bagi kawan muslimah. Kalau kita wudhu, mohon maaf, kita sedang bepergian, sementara tidak ada tempat wudhu di bandara-bandara internasional, apalagi di luar negeri. Itu kita wudhunya di wastafel. Bagaimana dengan kaki? Nggak usah dinaikkan gini. Jadi Masya Allah. Dan banyak yang begitu. Mama sering cerita. Cukup diusap saja. Diusap aja sepatunya itu. Dibasahin. Langsung diusap atasnya, bukan di bawahnya. Jadi kalau ini sepatu, di atasnya aja. Bawahnya biarin aja. Yang penting nanti waktu sholat jangan dibuka. Artinya dia tetap pakai kaos kaki. Padahal tadi yang diusap kan sepatunya. Ya, nanti lepas sepatu, kaos kakinya tetap dipakai. Nah, jadi itu boleh, termasuk untuk laki-laki. Laki-laki itu khufain. Khufain itu bahkan sekarang, mohon maaf, askar-askar yang di Mekah, di Madinah itu, dia seharian pakai sepatu. Maka kalau wudhu nggak pernah dilepas, cuman diusap aja di atasnya. Jadi boleh dalam kondisi seperti itu. Nah, ini penting ya untuk catatan para muslimah, kalau dia bepergian di tempat-tempat umum atau mungkin di luar negeri apalagi, itu akan sangat tidak elegan lah kalau melihat ada muslimah ngangkat kaki ke wastafel itu, Masya Allah. Terus tadi jadi becek juga, malu-maluin. Satu becek, mau ngotori, kedua juga saya bayangin kalau orangnya gemuk terus waduh. Iya, berubah gendut gitu, naikkan itu. Ini sekali di candid kamera kan jadi sekali lagi. Jadi mohon maaf, sebaiknya tahulah aturan Rasulullah, aturan Islam. Jadi tidak harus dengan itu, cukup dengan diusapkan. Semaksimalnya di situasinya ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah benar seorang wanita lebih afdol sholat di rumah, tetapi ketika berjamaah di masjid akan dikurangi pahalanya? Kalau dikurangi pahala tidak ada keterangannya, tetapi sebaik-baik wanita sholatnya di rumah, tetapi kalau di masjid jangan dilarang. Artinya tetap dua-duanya masih ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau memang itu di masjid kok dia aman, dia tidak ada fitnah, tidak ada yang lain-lain, maka silakan, nggak ada masalah, aman dari segi gangguan kehormatan, gangguan keselamatan, gangguan yang lain, silahkan saja. Tapi nggak ada yang kalau itu jadi berkurang pahalanya? Tidak ada, keterangan dikuranginya nggak ada. Dalam kondisi tertentu itu lebih baik tetap di masjid, apalagi umroh dan haji. Masa umroh kok sholatnya di kamar terus kan? Sama aja dong. Karena ada kelebihan sholat di masjidnya. Di Masjid Nabawi, itu 1000 kali lipat, di masjid ini 100.000, di Masjid Makkah Al-Mukarramah ya. Mosok umroh kok cuma di kamar terus kan ya. Gitu. Maka sholatnya di masjid. Dalam kondisi tertentu boleh. Jadi hadisnya jelas, sebaik-baik wanita sholat di rumah, tapi kalau ke masjid jangan dilarang. Kalau untuk orang yang seputar masjid, kalau saya lebih menyarankan ke masjid. Karena lebih safe, lebih itu semuanya, dan itu di samping safe juga itu akan lebih khusyuknya, lebih tepat waktunya, terkondisi. Ya, dan lebih tumakninah. Kalau di rumah centul tusur, gedek belas gitu, itu tinggal gedek. Padahal kalau di masjid, alhamdulillah, apalagi kalau Jumat pagi di masjid kita itu, mohon maaf, selalu ada baca surat as-sajdah, ada sujud tilawah, ada sujud sajdah, itu lumayan. Artinya apa? Ada sesuatu yang nilai lebihnya juga masjid, ya. Gitu. Selanjutnya, amalan sunnah apa aja yang besar pahalanya jika setiap hari dapat dilakukan wanita, khususnya ibu rumah tangga? Kata Nabi sederhana, 2 kalimat itu ringan di lidah,
mudah diucapkan tapi disenangi oleh Allah dan berat timbangannya di akhirat, yaitu wirid. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahul azim, itu kelihatannya ringan di lidah tapi berat timbangannya di akhirat. Masya Allah, orang yang zikir itu selalu dalam perlindungan Allah. Nanti pengaruh zikir itu luar biasa. Satu, untuk menenangkan hati. Dua, untuk memproteksi dari amal kejelekan. Insya Allah orang-orang yang gosip itu tidak diawali dengan zikir. Ya, baik, sebelum zikir kita mulai, kita gosip kita mulai, kita zikir bareng dulu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyil azim. Yuk gosip. Enggak. Nah, jadi ternyata memang wirid zikir itu, basahilah lidahmu itu dengan zikir. Basahilah bibirmu itu dengan zikir. Biar mencegah hal-hal buruk. Iya, di sini karena banyak orang basah bibir dengan gosip, dengan lambe turah. Ya, gimana? Asik kan soalnya. Iya itu. Asik tapi membawa kebinasaan. Hati-hati. Nanti ada 14 poin kenapa kita harus mengatur di dunia, apalagi hanya untuk chatting-chattingan yang nggak ada manfaat. Dari niatnya tolong dikoreksi, dari keakuratan datanya, dari fitnahnya, dari dampaknya luar biasa. Nah, jadi tolong diperhatikan. Makanya pesan Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia ada pada dua bibir. Yaitu makanan, minuman, perkataan, dan cabang-cabangnya. Dan yang kedua adalah falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik, diem. Tapi kan wanita susah nggak diem, karena dia kaum Hawa. Beda dengan laki-laki kaum Adam. Adam itu mingkem Adam. Ayo 1, 2, 3. Kameramen agak susah. Adau. Makanya biasa wanita itu cenderung pada mudah bawa makanan, di mana-mana rame, sehari bisa memproduksi lebih dari 20.000 kata. Seorang wanita. Laki-laki maksimal cuma 12.000. 7.000 kata sehari. Makanya kalau pengajian rame pasti ibu-ibu, tasnya isinya makanan pasti ibu. Ya. Kalau bapak nggak bawa tas, bawa tas, ya karena nggak perlu bawa makanan itu semuanya. Itu kacang, kedelai, jagung, telur semuanya dimasukkan. Tapi kalau bapak-bapak cenderung diem. Ya, itu. Makanya gosip itu ayatnya untuk wanita dulu. Ghibah untuk wanita karena ada kecenderungan. Makanya pesannya sederhana, falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau nggak bisa ngomong ya syukur dengan wirid, dengan zikir. Itu amalan yang paling amalan sederhana. Yang sederhana, Allah suka, ringan di lidah, berat timbangannya di akhirat. Insya Allah. Pertanyaan terakhir. Ya. Seorang wanita yang sudah berkeluarga, yang bekerja dan aktif dalam berorganisasi, apakah itu mengurangi pahalanya kepada suami? Terkadang ingin menyambut suami sepulang kerja, tetapi dalam waktu yang bersamaan masih bekerja atau ada agenda di organisasi. Wanita bekerja itu dalam masalah selama memenuhi hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Karena dulu anak Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha juga bekerja untuk membantu suami. Dan itu kebaikan istri untuk membantu suami. Cuman nanti ada banyak catatan. Pertama, atas ridho suami. Kenapa? Karena wanita itu atas dalam kekuasaan, dalam kewenangan dan pertanggungjawaban suami. Nah, suami itu milik ibunya, istri milik suaminya. Itu pertanggungjawaban itu tolong ini. Dua, selama memang pekerjaan itu tidak melanggar syariah. Dia bekerja tapi tidak ada terlibat kepada barang-barang yang haram. Baik narkoba, baik ikhtilat, campur laki perempuan, dia munafik. Nah, ketiga, tidak menghilangkan peran dia sebagai istri maupun sebagai ibu. Jadi sesibuk apapun wanita, ingat dia adalah ibu bagi anak-anaknya, dia istri bagi suaminya. Nah, maka itu harus dijaga. Yang keempat juga jangan menimbulkan fitnah. Berangkatnya malam, pulangnya malam lagi itu. Ya, nanti ada audit sosial juga. Kalau pekerjaan itu misalnya supir truk gitu, supir truk gandeng antar kota, ya nggak pas lah untuk di Indonesia. Bukan supir truk itu salah, enggak. Tapi kalau supir truk gandeng karena pasti komunitasnya nggak bagus, tempat berhentinya susah untuk ini. Bukan nyopir truk itu nggak boleh, tapi ini nanti ada audit sosial. Iyalah, nah, dilihat pada kewajarannya.
memang nggak ada larangan dalam hadis Quran dilarang wanita dilarang nyupir truk gandeng antar kota, itu nggak ada. Tetapi kita lihat ya kita lihat pada kemaslahatannya. Nah, karena nanti jadi ibu dari anak-anaknya. Makanya kalau orang nikah nanti, Mbak Iva kalau nikah, kalau nyari suami bukan hanya cari suami, cari bapak bagi anak-anaknya. Nyari istri itu bukan sekedar cari istri. Tolong perhatikan kameramen, itu ya. Kalau nyari istri, ada satu yang harus diamankan, itu akan kita cari ibu bagi anak kita. Jadi semangatnya nanti semangat bagaimana keluarga ini adalah keluarga yang bukan sekedar house, tapi home. Bukan sekedar rest area, bukan sekedar restoran, bukan sekedar hotel. Jadi rumah itu jangan seperti hotel, jangan seperti restoran, hanya seperti rest area. Beda dengan rumah. Rumah itu harus punya home, artinya bersifat ada interaksi sosial, ada pendidikan sana, ada ibadah di sana. Kalau rest area kan sekedar untuk mampir makan untuk istirahat saja, jangan. Nah, makanya sekali lagi kalau bisa ya kembali kepada pertanyaan awal tadi, bagaimana seorang ibu itu nanti menjadi istri tapi juga jadi ibu bagi anaknya. Maka seandainya kerja atas ridho suami, kerja yang menyelamatkan, yang aman, yang safe dunia sampai akhirat. Insya Allah nggak apa-apa ya, asal nggak ada masalah kerja itu. Karena apalagi di dunia sekarang bisa kerja online, bisa kerja di rumah. Sekarang orang bekerja tidak harus keluar rumah. Itu banyak orang miliarder hanya dari rumahnya saja, ya gitu. Dan nggak mengurangi pahalanya juga sebagai. Nggak ada. Ya. Oke, sudah pertanyaannya sudah habis. Dan semangatnya sekali lagi, pokoknya kalau kita punya rumah itu harus punya 4 fungsi. 1 fungsi sebagai musola, 2 fungsi sebagai madrasah, 3 fungsi sebagai maskanah, tempat untuk aman, nyaman dunia akhirat, dan yang keempat fungsi maulud, tempat memenuhi 3 rongga. Rongga perut, rongga kepala, dan rongga dada. Yaitu dari sisi sandang, pangan, papan, kesehatan, kebersihan. Yang kedua dari keilmuan, ilmu-ilmu yang bermanfaat, utamanya ilmu agama. Yang ketiga keimanan, ketakwaan, akidah ditanamkan di rumah kita. Dan ini bagi yang sudah ke DM di Instagram saya di @ustadzwianto.official. Kita sudah bahas sedikit-sedikit, masih banyak, nanti bertahap. Kita akan bahas di episode selanjutnya. Kalau misalnya pengen tahu episode lain atau topik lain, bisa dicek di akun YouTube-nya Ayah. Udah ada beberapa topik yang kita bahas juga. Semoga barangkali pertanyaannya udah terjawab di situ. Betul. Ya. Terima kasih Ayah udah jawab. Sama-sama. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Kita akhiri dulu sampai sini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Pokoknya mudah-mudahan corona tidak lagi ulang tahun yang ketiga. Sudah Amin. 2 kali saja ulang tahunnya, ya. Gitu. Oke. Maaf kalau ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya.